Ada orangnya itu, Pak. Pada tanggal 26 November 2025, sejarah kembali mencatat luka yang mendalam di Tanah Rencong, Aceh. Tanah yang dikenal kuat oleh ujian waktu, kembali diuji oleh bencana yang datang tanpa aba-aba. Namun kali ini bukan hanya Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat turut menjadi sasaran keganasan alam. Hujan turun tanpa jeda, hari berganti hari, hampir sepekan lamanya. Langit seakan tak ingin berhenti menangis. Air terus mengguyur bumi, menyusup ke dalam tanah, melemahkan setiap pori yang tak lagi mampu menahan beban. Tanah menjadi lunak, bukit-bukit kehilangan keseimbangannya, dan sungai yang dahulu setia mengalir tenang berubah menjadi arus tak terkendali. Pada tanggal 26 November itu, air datang membawa lebih dari sekedar banjir. Ia menyeret batu, kayu, lumpur, dan puing kehidupan, menciptakan bencana yang tak pernah terprediksi. Gayo Lues, sebuah daerah dataran tinggi di Provinsi Aceh, dikenal sebagai negeri seribu bukit, tanah yang hijau, subur, dan penuh dengan harapan. Namun hari itu, 1000 bukit seakan runtuh oleh derita. Sebanyak 11 kecamatan terdampak, nyawa manusia melayang, dan pemukiman luluh lantak diterjang banjir dan longsor. Ribuan hektar lahan pertanian rusak, tanaman yang menjadi tumpuan hidup hilang dalam sekejap. Padi, kopi, sayuran, semua yang ditanam dengan doa dan keringat kini gagal untuk dipanen. Lebih dari itu, akses transportasi terputus, komunikasi terhenti, dan listrik pun padam. Masyarakat Gayo Lues terisolasi, terjebak di tengah keterbatasan, terpuruk dan hampir putus asa. Waktu terus berjalan, namun luka belum sempat sembuh. Pada tanggal 21 Desember 2025, hampir sebulan setelah bencana, masih ada wilayah Gayo Lues yang belum dapat dijangkau kendaraan. Tidak ada jalan, tidak ada jembatan, dan tidak ada pilihan. Warga hanya mengandalkan kaki dan tenaga. Mereka berjalan puluhan kilometer, menyusuri lumpur, tanjakan, dan sisa longsoran. Sejak pagi hingga sore, langkah-langkah penuh luka itu tak pernah berhenti. Kaki mereka kotor oleh lumpur. Tubuh mereka lelah, namun mata mereka tetap menyimpan harapan. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, semua berjalan bersama. Mereka menjemput logistik bantuan, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk orang tua yang menunggu di rumahnya nyaris tak tersisa. Setiap langkah adalah doa, setiap tarikan napas adalah perjuangan. Mereka berjalan, menjemput harapan untuk hidup. Namun di tengah gelapnya duka, cahaya mulai muncul dari berbagai penjuru. Bencana ini menggerakkan banyak hati. Semua bergerak dan semua bekerja. Untuk hari ini kita berangkat dari Gayo Lues ke Pining, khususnya memberikan bantuan mungkin khususnya di Pining itu untuk desa Pasir sama Stem. Mereka yang rumahnya hancur dan mereka yang hanya terdampak kini setara dalam penderitaan. Mereka yang rumahnya hancur
dan mereka yang hanya terdampak kini setara dalam penderitaan. Tak ada lagi perbedaan, yang ada hanyalah kemanusiaan. Berbagai instansi, baik lembaga pemerintah maupun swasta, turut hadir dan menyalurkan amanah donasi kemanusiaan. Bantuan datang bukan hanya berupa sembako, tetapi juga harapan bahwa mereka tidak sendiri. Gotong royong kembali hidup, bahu-membahu menjadi kekuatan, kepedulian menjelma menjadi penyambung nyawa. Di antara tangan-tangan yang terulur, hadir pula ketulusan dengan segala keterbatasan. Mereka hadir membawa kepedulian, membawa doa, membawa cinta seorang ibu kepada sesama. Karena bagi mereka, kemanusiaan tidak mengenal jarak. Komunitas pengajian emak-emak Kabupaten Banyumas itu adalah dari orang-orang yang aktif di kegiatan masjid, dari Jitkom, dari aplikasi Maslam yang saya pakai di sini, Pak. Itulah memberikan orang yang kita tidak kenal, Pak. Ternyata orang kita kenal belum tentu bisa membantu kita, tapi orang yang tidak kenal ternyata membantu kita. Itulah Allah memberikan perantaranya dengan orang-orang baik. Jadi Bapak Ibu, sampai itu saja. Kita tetap kuat, orang kayu tetap kuat. Kita sudah biasa berjalan di jalan-jalan seperti ini, Pak, ya. Jangan lagi entah. Yang penting mental kita kuat. Ekonomi masih bisa diperbaiki apabila badan kita sehat, dan saya rasa ibu-ibu ini sehat. Alhamdulillah kita kuat. Mudah-mudahan nanti jalannya bagus. Amin. Disorot oleh pemerintah pusat dan sebagainya. Bencana ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa alam bisa meruntuhkan bangunan, namun tidak pernah mampu meruntuhkan semangat manusia. Hari ini kita mungkin kehilangan rumah, ladang, dan harta benda, namun selama kita masih memiliki iman, harapan, dan kebersamaan, kita tidak pernah benar-benar kalah. Untuk saudara-saudaraku di Gayo Lues, tetaplah berdiri, tetaplah kuat, karena setelah hujan yang paling deras, akan selalu ada matahari yang terbit. Dan dari tanah yang terluka ini akan tumbuh kembali harapan. Lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih bermakna. Kita tidak sendiri, kita bangkit untuk bersama.